Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita jumpa pada mata kuliah literasi ICT dan media pendidikan untuk anak usia dini. Kajian yang akan kita bahas di hari ini adalah alasan teoretis pemilihan media pendidikan. Bagaimana kita mengkaji terkait alasan-alasan secara teori untuk pemilihan media dalam pendidikan anak usia dini. Ini dapat kita kaji juga sebagai media pendidikan secara umum juga dapat diterapkan. Yang pertama, yang harus kita kaji dan dijadikan alasan dalam pemilihan media, yang pertama adalah kesesuaian rumusan tujuan instruksional. Media yang kita pilih harus benar-benar sesuai dengan rumusan tujuan instruksional pendidikan di hari itu. Apa yang akan kita terapkan kepada anak-anak dan tujuan dari kegiatan belajar mengajar di hari itu, apa yang kita harapkan dari hasil kegiatannya. Ketika itu sudah jelas, maka pemilihan media pun dapat kita kaitkan dengan konsep-konsep teori seperti itu. Kemudian yang kedua, deteksi tumbuh kembang anak. Sebelum kita memilih media, maka kita harus memahami dulu konsep dan teori pemilihan melalui deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Maka dari itu, dengan kita memahami deteksi tumbuh kembang, dengan kita memahami kondisi perkembangan anak-anak, maka media yang kita pilih pun cenderung akan tepat sasaran bagi anak-anak sesuai dengan tugas perkembangannya. Selanjutnya, objektivitas ataupun spesifikasi media. Objektivitas dan spesifikasi media ini cenderung kita wajib untuk menjadikan dasar-dasar secara teoretik, karena pada dasarnya spesifikasi media yang kita pilih harus tepat sasaran, apalagi akan digunakan oleh anak usia dini. Kita wajib mengkaji kaitan keamanan, kenyamanan, nilai-nilai kebahayaan mungkin untuk anak-anak, kemudian apa yang menjadi nilai-nilai edukasinya juga harus kita utamakan. Ketika kita memahami dari segi kekurangannya, maka bagaimana kita menutupi ataupun melakukan penanggulangan terhadap apa yang mungkin terjadi ketika alat main tersebut dimainkan oleh anak-anak. Kemudian ada spesifikasi konten media. Spesifikasi konten media juga harus kita jadikan perhatikan ketika kita memilih media untuk pendidikan anak usia dini. Kenapa demikian? Karena spesifikasi konten media itu merupakan nyawa dari media tersebut. Sebagus apapun media yang kita bawa ke hadapan anak-anak, ketika spesifikasi kontennya itu kurang menarik untuk anak-anak, atau bahkan tidak relevan dengan materi yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, maka semuanya akan percuma. Maka dari itu, kajian-kajian secara teori dari spesifikasi konten media tersebut pun harus benar-benar kita pastikan bahwa itu tepat diterapkan untuk anak usia dini. Kemudian strategi mendidik. Nah, strategi mendidik ini ada pada ranah pendidik. Ketika pendidik tidak mampu menggunakan media yang dibawanya, itu pun akan percuma. Untuk apa guru bawa media, tapi guru tersebut tidak bisa menggunakan media tersebut? Untuk apa media mahal-mahal dibawa oleh guru, tapi guru tersebut tidak mampu untuk menerapkannya di hadapan anak-anak? Maka dari itu, untuk memilih media pun ada dasar-dasar yang harus dikuasai oleh guru, yaitu strategi mendidiknya seperti apa. Setiap guru selayaknya mampu menggunakan media yang akan mereka bawa ketika menghadapi konsep pembelajaran anak-anak di kelasnya. Berikutnya, efektivitas dan efisiensi penggunaan media juga harus kita perhatikan. Karena efektivitas dan efisiensi itu amat sangat penting
ketika melakukan penerapan dalam konsep pendidikan. Jika media tidak memiliki efek apapun untuk pendidikan anak, maka untuk apa dibawa-bawa dan maka untuk apa juga diterapkan. Karena media yang kita bawa, kita berharap memberikan efek yang positif tentunya untuk perubahan perilaku anak-anak. Kemudian efisiensi. Media yang digunakan tidak terlalu besar, tidak mahal juga, tapi benar-benar tepat gitu kan ya, atau bisa dikatakan dengan istilah proporsional gitu ya. Jadi sesuai pada porsinya. Dengan porsi yang tepat untuk anak-anak, maka efektivitas pun akan cenderung baik. Karena setiap media pun yang kita bawa ke hadapan anak-anak harus ditentukan berapa durasi waktu anak menggunakan media ini. Jika terlalu akan mengulur-ngulur waktu dan malah menghabiskan waktu tidak tentu hanya dengan satu permainan yang itu saja, atau hanya satu dengan media yang itu saja, tanpa mencapai tujuan dari kegiatan pendidikan di hari itu. Kemudian sebaliknya, media dapat digunakan dengan cepat juga. Bisa saja anak menggunakan dan menyelesaikan kegiatan dengan menggunakan media itu secara cepat. Kita berpikir mungkin bagus ya, anak bisa cepat untuk menanggapi ataupun dapat memahami apa-apa yang dipelajarinya. Tapi pada dasarnya dalam kegiatan pendidikan yang harus kita perhatikan bukan urusan cepat dan lambatnya. Namun urusan cepat tersebut harus kita jadikan evaluasi. Apakah konsep pendidikan yang kita berikan benar-benar terlalu mudah pada ranah perkembangan anak atau tidak? Inilah yang harus kita kaitkan dari ke-6 alasan teoritis dalam pemilihan media pendidikan. Antara satu dengan yang lainnya tidak bisa juga kita parsialkan, tapi ke-6 alasan ini harus menjadi dasar-dasar utama dan terjadi sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasi di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di hari ini dapat kita gunakan untuk kehidupan kita di masa depan. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat teman-teman juga. Sebelum saya undur diri, saya titip salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sampaikan kepada mereka, salam sayang, salam cinta, dan salam hormat saya kepada mereka. Sebelum saya undur diri dari pertemuan kita hari ini, mari kita teriakan, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.